Ya. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan tegas? Ya ini apa yang dimaksud dengan tegas? Ya, ini ada penjelasannya ya. Tegas itu seperti apa? Dan nanti ini diterapkan ya. Kalau tegas itu seperti apa nanti diterapkan. Nah, untuk mengetahui apa itu yang dinamakan tegas, maka kita membandingkan dengan dua sifat lain, yaitu pasif dan agresif. Nah, jadi ini pasif itu apa toh? Nah, jadi kita kan mempunyai, orang kan mempunyai sifat, tiga sifat ya, bisa mempunyai tiga sifat. Mungkin dia itu orangnya pasif ya, mungkin dia itu orangnya agresif ya, atau mungkin dia asertif ya. Itu ada orang yang seperti itu ya, ada orang yang pasif ya, ada orang yang agresif, dan ada orang yang asertif. Mungkin Anda bisa melihat dari teman-teman Anda ya, mungkin oh itu dia orangnya pasif, oh itu dia orangnya agresif, itu orangnya asertif. Itu nanti bisa Anda lihat dari teman-teman Anda, bisa niteni gitu ya. Nah, apa cirinya orang pasif? Yang ini coba ya, kamu dalam pergaulan sehari-hari dengan temanmu itu, kamu bisa niteni ya, bisa mengidentifikasi. Pasif itu cirinya adalah dia itu orangnya tidak suka menggunakan kontak mata ya, tidak suka. Kalau diajak ngobrol, dia itu orangnya menunduk ya, itu nggak boleh ya. Jadi dalam komunikasi itu tidak boleh kamu itu menghindari kontak mata ya. Makanya kemarin waktu praktikum kita contohkan ya, harus menjaga kontak mata. Ya, jadi kalau kontak matanya tidak baik, itu nilainya jadi tidak baik juga ya. Itu ya. Itu pertama kali yang harus kita perhatikan adalah kontak matanya itu. Jadi orang itu kalau kontak matanya baik, itu pasti orangnya akan percaya diri ya untuk melakukan komunikasi. Ya, itu yang pertama, cirinya orang pasif. Ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah uh, tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Ya, orang pasif itu orang yang tidak mampu atau tidak bisa uh, mengekspresikan perasaannya. Jadi dia itu mungkin dia marah itu tidak diekspresikan, hanya diam, ya itu tidak baik. Jadi kalau Anda marah ya diekspresikan ya, dengan cara yang benar ya. Jadi tidak boleh kalau orang malah dipendam, itu malah jadi masalah nanti ya. Jadi orang yang tidak bisa mengekspresikan kemarahannya itu adalah orang yang pasif ya. Orang yang pasif. Ya, misalnya Anda kerja di apotek, misalnya contoh ya, ada orang minta antibiotik misalnya ya, ada orang minta antibiotik, terus Anda kan jadi nggak enak, wah ini kalau nggak dikasih gimana, nggak enak. Itu nggak boleh ya, karena orang yang minta antibiotik itu nggak boleh ya, harus pakai resep. Ya, itu contohnya. Jadi kita mengekspresikan sifat kita, ya kesal ya, jadi Bapak mohon maaf ya, kalau antibiotik itu harus pakai resep, ya jadi harus diekspresikan ya. Gitu ya, gitu. Kemudian ciri yang ketiga adalah menghindari masalah ya. Orang pasif itu cenderung menghindari masalah ya. Jadi kalau ada masalah dia cenderung menghindar ya. Jadi dia menganggap kalau menghindari masalah itu baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau dia menghindari masalah itu baik-baik saja. Itu nggak boleh ya. Jadi Anda kerja di rumah sakit ya, atau di apotek, nah, itu kan banyak pasien yang ya, di rumah sakit itu banyak pasien yang banyak menuntut ya, pasien itu banyak menuntut ya, banyak menuntut. Kemudian kadang-kadang pasien itu galak, itu biasa ya di rumah sakit ya. Jangan di pasien-pasien seperti itu jangan dihindari ya. Nanti udah kamu aja deh yang hadapi gitu. Itu jangan seperti itu ya. Itu harus kita hadapi ya. Jadi pasien-pasien itu jangan dianggap sebagai masalah atau problem. Itu kita hadapi, kita temui dengan baik ya, kita jaga kontak mata dengan pasien ya. Kita mengekspresikan perasaan kita dengan pasien itu penting ya. Makanya pentingnya praktikum adalah melatih sifat tadi ya, melatih sifat pasif kita itu agar sifat pasif kita itu agar hilang ya. Jadi dengan menjaga kontak mata itu kan berarti melatih sifat pasif kita itu jadi hilang itu ya. Itu adalah orang pasif itu seperti itu ya. Ya, orang pasif itu saya ulangi, pertama adalah orangnya malu ya, tidak mampu menjaga kontak mata ya, kemudian tidak mampu atau tidak bisa mengekspresikan perasaannya, dan cenderung menghindari problem atau masalah ya. Kemudian orang yang pasif itu cenderung manutan ya, nurutan ya, mau aja ya, disuruh-suruh ya. Jadi kita berhak menolak ya, kalau nggak benar ya ditolak aja ya, tidak selalu kita mengikuti perintah orang itu tidak selalu baik ya. Itu adalah ciri dari
apa namanya pasif. Ya. Dan yang kedua agresif. Dan orang agresif itu cirinya apa toh? Orang agresif itu cirinya adalah mempunyai sifat seperti bos ya, contohnya ya, seperti dia menganggap temannya itu seperti anak buahnya, ya. Suka nyuruh-nyuruh lah, gampangnya itu seperti bos. Maunya keinginannya dituruti ya. Itu adalah ciri orang agresif ya. Salah satu ciri orang agresif adalah dia menganggap apa namanya itu? Dia menganggap temannya itu anak buahnya gitu ya. Kemudian orang agresif ini nggak baik ya nanti ya. Kalau berhadapan dengan pasien nggak baik ya dia. Pasien minta dilayani ya misalnya, Pak minta tolong kalau saya itu punya obat ya misalnya namanya Sefat, isinya apa? Sefat itu isinya apa toh? Itu misalnya ada pasien minta tolong, ya dia nggak 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 mau ya misalnya karena dia menganggap dia itu bos ya, kenapa bos kok dimintai tolong gitu ya. Kemudian ciri yang lain adalah orang yang agresif itu adalah orang yang apa namanya itu fokus pada keinginannya ya, bukan keinginan orang. Jadi itu dia maunya keinginannya aja yang dituruti tapi bukan keinginan orang. Jadi ini juga tidak baik ya, orang seperti ini susah diajak kerjasama. Jadi kalau Anda kerja di rumah sakit, di apotek, Anda nggak boleh memaksakan keinginan Anda, memaksakan keinginan kita ya. Itu kalau kerja di rumah sakit, itu saya kerja di rumah sakit agak lama ya. Jadi kalau di rumah sakit itu kalau jadwal itu harus disesuaikan ya, jangan mau menang sendiri. Saya pengennya dinas pagi dan sebagainya ya. Saya pengennya dinas sore, itu kan memaksakan keinginan kita. Sementara orang lain juga punya kebutuhan ya, punya kepentingan ya, nggak boleh ya. Itu adalah beberapa ciri orang agresif ya. Nah ini minta tolong ya nanti kalau kamu praktikum ya, praktikum kan kamu berkelompok praktikumnya ya, minta tolong kerjasamalah yang baik ya, jangan ada satu atau dua orang yang egois ya, jangan ada satu dua orang yang egois, mementingkan dirinya sendiri ya, suruh bikin laporan misalnya nggak mau ya, saya pengennya bikin yang ini, jadi dia nggak mau bikin pembahasan misalnya, dia harus tetap kerjasama ya, dijaga kerjasamanya ya. Ya, kita udah belajar ya komunikasi farmasi ya, harus menghindari sikap agresif ya, harus menghindari sikap pasif ya. Semua harus dibicarakan, ya. Semua harus didiskusikan. Kemudian sikap yang baik adalah asertif. Ya, sikap yang baik adalah sikap asertif. Asertif itu tegas ya. Jadi sikap asertif itu adalah sikap antara sikap pasif dan sikap agresif, namanya asertif. Nah, apa cirinya orang yang bersifat asertif ya? Cirinya dia itu mampu menyeimbangkan antara keinginannya sendiri dan keinginan orang lain. Ya, diseimbangkan, ya, dicari jalan tengahnya. Ya, misalnya begini, misalnya kamu apa namanya itu praktikum, contohnya aja gampangnya begitu ya, praktikum dalam satu kelompok ya, kan praktikum kan kayak praktikum farmakologi kan nanti ya yang ngerjakan laporan kan bareng-bareng ya. Kamu harus diskusi sama temenmu, enaknya gimana bikinnya laporan ya, siapa yang bikin dasar teori ya, siapa yang bikin pembahasan ya, siapa yang bikin kesimpulan. Kamu harus diskusi ya, nggak boleh ngotot ya. Dan tidak boleh ada satu orang yang disuruh-suruh terus, yang ngerjakan hanya orang tersebut, yang lain malah nggak ngerjakan ya. Jadi itu belajar asertif ya. Jadi ciri orang asertif itu adalah dia melakukan diskusi ya, mencari keseimbangan antara keinginan dia dan keinginan orang lain. Itu adalah ciri. Dan orang yang asertif itu selalu menjaga kontak mata ya, kalau bicara ya, selalu menjaga, dan itu sudah harus kita praktekkan pada saat praktikum ya. Jadi ini kalau praktikum saya akan menilai kontak matamu. Jadi sekarang kan kita bisa menilai kontak mata ya karena praktikumnya offline ya. Jadi kalau praktikum online kan saya nggak bisa menilai kontak mata ya. Kadang-kadang banyak yang menunduk dan sebagainya. Jadi nanti kalau kamu jadi apoteker ya, jagalah kontak mata dengan pasien ya. Jadi itu adalah salah satu ciri orang asertif ya. Itu ya, itu. Ya, itu apa namanya itu? Orang asertif adalah orang yang
mempunyai keseimbangan antara keinginannya dan keinginan orang lain. Ya. Nah, jadi ini adalah hal yang penting ya, sifat asertif itu harus kita miliki ya sebagai seorang yang bekerja dalam dunia kesehatan ya, sangat penting mempunyai sifat. Dan sifat asertif ini banyak yang harus kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terutama kalau kita di kampus ya ketemu dengan teman-temannya satu kelompok ya, itu yang sering jadi konflik ya. Jadi saya tidak ingin ya nanti kalau praktikum itu saya tidak ingin hanya satu orang yang mengerjakan laporan ya. Nanti akan kita buatkan cara ya agar kalau bikin laporan ya bareng-bareng ya, tidak hanya nanti namanya ada kontribusi. Jadi nanti saya akan membuat form ya, nanti di covernya itu nanti ada form kontribusi. Jadi misalnya si A ya kontribusinya membuat dasar teori misalnya, si B membuat pembahasan dan si B dan si C membuat pembahasan misalnya. Kemudian yang lainnya bikin kesimpulan dan sebagainya ya. Jadi ini melatih kita berlaku asertif. Nah, itu mengenai perilaku asertif ya. Nah, kemudian untuk orang asertif itu apa hambatan-hambatan orang bersikap asertif ya, hambatan-hambatannya apa ya. Jadi ini saya tunjukkan ya, ada 4 hambatan ya, orang bersikap atau berperilaku asertif atau tegas ya. Hambatannya ini sesuai dengan salah satu teori psikologi, yaitu teori kognitif. Nah, pertama adalah orangnya itu takut penolakan atau takut orang lain marah. Ya, takut penolakan atau takut orang lain marah. Jadi ini takut ditolak lah gampangnya gitu. Itu sifat tidak baik ya. Karena kalau orang yang takut ditolak itu berarti dia mempunyai sifat pasif. Ya, dia mempunyai sifat pasif. Ini banyak contohnya ya di dalam pekerjaan sebagai seorang tenaga kesehatan atau seorang farmasis itu. Ini banyak terjadi ya. Jadi sekarang itu kan kalau kita kerja di apotek itu sering orang minta antibiotik ya. Minta super tetra misalnya ya. Kita harus tegas ya, harus menolak ya. Jangan sampai nggak enak sama orang dikasih padahal orangnya nggak bawa resep ya. Itu kita harus tegas ya. Saya minta obat Dextem Plus 5 blister itu kan enggak boleh ya, minta obat banyak banget sampai 5 blister itu mau dijual lagi bagaimana? Kita harus tegas ya. Tegas melakukan penolakan. Jadi enggak biarin aja orang marah ya. Kita harus berani menghadapi ya, karena kita benar. Jadi hambatan pertama adalah hambatan pertama. Hambatan kedua, terlalu memperhatikan kebutuhan orang lain ya. Sementara kebutuhan dirinya sendiri itu tidak diperhatikan. Jadi ini juga tidak baik ya. Terlalu berlebihan terhadap kebutuhan orang. Sementara kebutuhan sendiri tidak diperhatikan. Ya ini kalau ini sih contohnya kalau ini yang perlu dihindari ya. Nanti minta tolong ya, mumpung kamu masih tingkat 1 ya. Jangan sampai terjadi kejadian seperti kakak kelasnya ya. Jadi kalau anak-anak itu yang tingkat 4 ya, saya tanya itu ada ya. Dalam satu kelompok ya. Praktikum itu yang mengerjakan laporan hanya 1 orang ya. Jadi dia mengerjakan semua, yang lain itu ibaratnya nggak bikin 1 atau 2 orang yang membuat laporan, temannya yang lain yang 2 atau 3 orang itu malah nggak pernah bikin ya. Jadi orang yang bikin ini juga akhirnya apa? Karena dia terlalu perhatian yang berlebihan terhadap kebutuhan orang lain ya. Sementara kebutuhan sendiri tidak diperhatikan ya. Jadi makanya itu dihindari ya, sifat-sifat itu ya. Sekali lagi kalau bikin laporan ya bikin bareng-bareng ya. Ini nanti saya akan lihat ya. Jadi anak-anak tingkat 1 harus kerjasama ya, tidak boleh kejadian kelasnya itu terulang ya. Jadi membuat laporan ya tidak boleh 1-2 orang aja ya. Nanti yang mau pinter siapa ya. Ya itu yang kedua ya. Jadi itu hambatan yang kedua terkait dengan sifat asertif. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena menganggap sifat orang itu nggak bisa dirubah. Ya. Jadi ini hambatan juga ya. Jadi dia menganggap watak atau sifat itu tidak bisa dirubah. Ya. Itu menghambat kita ya. Jadi
dalam perjalanan nanti Anda berinteraksi dengan temanmu ya. Kalau temanmu itu mempunyai sifat egois ya itu ya bukan berarti sifat itu nggak bisa dirubah ya. Jadi harus kita rubah bareng-bareng supaya kita sama-sama enak ya, bisa kerjasama ya. Dan saya minta yang mempunyai sifat egois ya harus dengan temannya ya, harus kooperatif dengan temannya. Kemudian yang keempat, orangnya itu perfeksionis. Ya. Perfeksionis itu segala sesuatu pengen sempurna, ya. Segala sesuatu pengen tidak ada kesalahan, itu perfeksionis. Ya. Ini akan menjauhkan kita dari sifat asertif. Ya. Jadi orang yang perfeksionis itu akhirnya ya sama teman-temannya akhirnya terjadi permusuhan ya, terjadi konflik dengan teman-temannya karena dia pengennya bikin laporan pengennya perfeksionis ya, harus begini harus begitu ya. Ya itu sih baik, tapi itu nanti akan buang-buang waktu. Karena laporan nggak selesai-selesai, ya harus begini dan sebagainya. Ya. Dan itu bisa kita lihat ya, si perfeksionis itu dalam pekerjaan di dunia kesehatan. Ya. Ya, itu tidak baik ya. Jadi sempurna itu kita tidak bisa. Jadi kalau nggak sempurna saya tidak mau, itu nggak boleh ya. Jadi kita cukup bekali ilmu ya tentang obat ya. Misalnya Anda ketemu dengan pasien yang mau minum obat hipertensi misalnya ya. Anda nggak harus sempurna ya, tahu tentang hipertensi ya. Cukup ya sesuai dengan yang diperlukan aja. Oke, kemudian teori kognitif ya. Ya, kemudian ini untuk sifat langkah-langkah untuk bersifat asertif ya, langkah-langkahnya. Tadi kan hambatan-hambatannya ya. Langkah-langkahnya itu apa itu kalau kita pengen mempunyai sifat tegas? Yang pertama adalah kita mengetahui batas kemampuan kita ya. Kita mempunyai batas kemampuan kita. Jadi misalnya ini contohnya lagi-lagi ini saya nanti untuk contohnya banyak yang saya ambil dari kerjasama dalam membuat laporan praktikum ya, karena ini sering jadi masalah ya. Jadi yang pertama adalah kita tahu batas kemampuan kita ya. Jadi kalau kamu nggak bisa mengerjakan sesuatu, nggak mampu ya jangan diikuti ya, jangan mau ya. Jadi misalnya kamu disuruh bikin pembahasan, padahal udah pembahasan sing kamu aja, jadi ada diskusi di situ ya. Jadi kita tahu batas kemampuan kita. Kalau ada anak yang lebih pintar, kenapa yang lebih pintar itu yang disuruh misalnya. Jadi diskusi aja, diskusi. Ya, mengetahui batas kemampuan kita. Jadi kita harus bersifat tegas, jangan semua kamu handle sendiri ya. Disuruh membuat pembahasan, disuruh membuat kesimpulan, disuruh membuat teori, yang lain malah enggak. Itu berarti kan kamu tidak tahu batas kemampuanmu ya. Itu ya. Jadi nanti waktunya juga habis waktumu hanya untuk bikin laporan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membiasakan diri untuk meminta ya, meminta atau request pada orang. Minta ya. Jadi contohnya begini ya, misalnya misalnya yuk minggu depan laporan farmakologi harus dikumpulkan misalnya, contohnya ya. Kamu boleh meminta sama temanmu, kamu yang membuat pembahasan misalnya, kamu yang bikin kesimpulan, kamu itu namanya request atau meminta. Jangan diam aja ya, jangan diam semuanya diam ya. Itu meminta ya, sehingga terjadi diskusi. Oh, kalau pembahasan yang ini jadi terjadi diskusi. Ya, jadi ada interaksinya ya. Jadi kelompok ini saya bentuk ya, sekali lagi mohon maaf, kelompok ini saya bentuk ya, melihat kemampuanmu ya. Jadi dalam satu kelompok itu ada orang yang kemampuannya sedang ya, ada orang yang kemampuannya kurang, dan ada orang yang kemampuannya di atas rata-rata. Saya bagi ya. Nah, untuk itu diperlukan kerjasama dalam kelompok ya. Tidak selalu orang yang kemampuannya di atas rata-rata itu disuruh membuat laporan yang paling sulit, itu tidak selalu nanti bisa didiskusikan ya, ada kerjasama ya. Itu ya.
Jadi dengan cara proses meminta tadi, kamu ini aja, bikin ini ya, kamu bikin ini ya, jadi gitu, seperti ada diskusinya. Dan orang yang komponen yang supaya kita tegas ya, langkah-langkahnya adalah kita harus gigih atau persisten, gigih, ya. Gigih. Jadi orang yang tegas itu adalah orang yang punya sifat gigih ya atau persisten. Ya. Jadi kalau yang saya lihat ya waktu untuk kakak kelasmu ya itu kita kan sekarang posisinya sudah 2 angkatan yang skripsi ya. Jadi skripsi ya kalau angkatan 2017 ini ya posisinya itu sudah mau penelitian. Ya, sudah mau penelitian. Nah, sebelum penelitian ada ujian proposal ya. Ujian proposal namanya ujian proposal. Nah, ada 1-2 orang yang bahkan sampai hari ini tuh proposalnya belum bikin. Ya, jadi yang teman-temannya sudah penelitian ya, teman-temannya sudah ujian proposal, dia itu sama sekali belum bikin proposal. Ya. Bahkan dicarikan judul yang paling mudah, tetap dia belum bikin. Orang seperti ini kan orang yang tidak asertif ya. Dia itu tidak punya sifat gigih atau persisten ya. Jadi gampang putus asa atau gampang itu ya. Itu enggak. Kalau itu orang yang seperti ini adalah bukan orang yang asertif, ya, orang yang sangat pasif ya. Jadi sementara teman-temannya udah ada yang penelitian, yang udah bahkan ada yang sudah hampir selesai penelitian, tapi dia belum sama sekali ya. Enggak punya sifat gigih sama sekali. Ya, itu ada contohnya ya. Bahkan ada ya yang angkatan kemarin itu ada yang sudah penelitian. Sudah selesai penelitian. Tapi ketika mau ujian, sampai hari ini dia tidak ujian. Tidak mau ujian, itu ada 1 orang. Sifat gigihnya enggak ada. Ya. Seperti itu harus dihindari ya. Kita sebagai tenaga kesehatan, ya, kuliah di farmasi, orang kuliah farmasi itu enggak harus pintar banget, ya sekali lagi ya. Enggak harus pintar banget. Ya. Kalau Anda gigih, ya, insya Allah selesai ya pada waktunya. Ya. Jadi kakak kelas Anda itu dari 60 orang ya, dari 60 orang kakak kelas Anda yang tahun angkatan pertama itu ada 2 orang yang bermasalah. Ya. Bayangkan mereka sudah semua teori sudah selesai, tapi tinggal skripsi aja 2 orang. Sampai sekarang itu nggak tahu ujung pangkalnya skripsi itu belum selesai. Ya. Padahal dia itu mampu, tapi nggak gigih. Ya. Yang angkatan 2017 ini juga banyak yang yang hampir selesai ya. Jadi jangan menganggap kuliah di farmasi itu sulit ya. Orang-orang yang gigih aja yang mampu. Dan saya yakin kita semua akan mampu ya, asal kita gigih ya. Jadi saya mengingatkan ini ya, gigih itu adalah salah satu ciri atau langkah-langkah untuk menjadi asertif ya, menjadi tegas. Kemudian hindari provokasi ya, hindari provokasi. Jadi provokasi itu sering dilakukan oleh teman-teman kita ya. Ya istilahnya membuli lah ya, membuli. Jadi pasien juga sering memprovokasi kita ya. Jadi membuat kita marah lah gampangannya. Jadi saya sering ya berhadapan dengan pasien yang memprovokasi ya. Mungkin pasien itu nggak sadar ya, dia mau beli obat ya. Dia mau beli obat, tapi dia itu nggak ngerti obatnya apa gitu loh. Dia pernah minum katanya, yang warnanya merah obatnya. Ya, merah itu kan banyak ya. Apa yang warnanya merah itu enggak? Bawa contohnya lagi, lupa ya. Itu kan memprovokasi kita untuk marah ya. Jadi itu kita harus menghindari itu ya. Jadi kita kita menghindari memprovokasi orang dan terprovokasi. Ya, kita hindari, jangan langsung terpancing marah ya dengan kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien seperti itu, kejadiannya hampir tiap hari ya di apotek ya. Ada orang yang mau beli obat, tidak ngerti yang dibeli apa kan, bikin jengkel ya, bikin kita itu kesal ya. Nah itu. Kalau kita kesal ya sudah, itu namanya kita tidak punya sifat asertif ya, tidak punya sifat asertif. Jadi itu adalah 4 hal yang diperlukan ya agar kita itu mempunyai ciri atau mempunyai komponen sifat-sifat yang tegas atau asertif. Ya, itu ya mengenai materi asertif ya, mengenai materi asertif. Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi kamu kalau nanti ditanya jangan kopas dari PPT, tapi bisa menyebutkan contoh-contohnya, tidak harus sama persis dengan apa yang saya sampaikan, tapi setidak-tidaknya itu nyinggungnya itu banyak ya.
Nah, ini kebetulan e-booknya ini dari itu, dari apa? Dari banyak yang dari bahasa Inggris ya. Jadi akhirnya ngambilnya contohnya ya dari bahasa Inggris. Ya itu materi pertama ya, materi pertama mengenai sifat asertif. Ya. Ya. Kemudian